Ya, kita masih di Metro Siang pemirsa. Jika tadi kita sudah meminta konfirmasi dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Alyus, kini kita akan kembali berbincang dengan Kapus Pen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul. Bersama juga masih ada dengan Pak Suhardi. Dengan juga. Pak Suhardi Alyus juga. Kita akan sapa keduanya. Halo, selamat siang. Halo Pak, selamat siang. Akrab sekali nampaknya di situ ya. Iya, kelihatannya baik sekali. Tidak ada jeda di antara keduanya. Harusnya di bawahnya juga harus seakrab ini loh Pak. Bagaimana Pak, kalau kita lihat ini sebenarnya hubungan antara TNI Polri ini baik-baik saja, tetapi sudah ada peristiwa yang terjadi pada pagi hari tadi. Nah, sebenarnya sistem komunikasi yang dibangun antara TNI dan Polri sendiri sebenarnya sudah cukup berjalan dengan baik atau hanya memang di tingkatan atas saja, Pak? Ya, Pak Iskandar, silakan. Bagaimana, Mbak? Ya, terkait dengan sistem komunikasi yang sudah dijalin oleh pihak TNI dan juga Polri, sebenarnya sudah seperti apa sih, Pak? Sudah baik atau belum sebenarnya? Kok sampai di bawahnya masih ada saja bentrokan begitu, gesekan? Oke, gini Mbak ya. Jadi sebelum saya menjawab bagaimana hubungan TNI dengan Polri, supaya nanti agak kepengen tahu, saya menyampaikan dulu apa sih sebenarnya akar permasalahan dari kejadian ini Mbak ya. Mungkin sebentar aja ya. Jadi beberapa hari yang lalu atau tepatnya 40 hari itu ada kejadian, yaitu Pratu Heru ya, dengan tertembaknya Pratu Heru ini. Tertembaknya Pratu Heru oleh Brigadir Wijaya. Bintara Wijaya. Ya, ini. Nah, begitu ini anggota si Pratu Heru ini anggota batalion Armet. Biasa Mbak, ini kalau di TNI itu SPD Korpsnya sangat tinggi sekali Mbak. Jadi begitu ada temannya meninggal satu, dia ingin mengetahui apa sih penyebab, bagaimana kelanjutannya kasus hukum ini. Sebenarnya kita sudah dapat data dari saudara kita polisi, itu semua sebenarnya sudah berjalan. Namun mungkin di sana pada saat tadi pagi pukul 8 kurang lebih 8.25 itu mereka waktu menanyakan itu kurang mungkin dialognya kurang enak, mungkin ini tanda petik baik kurang enak. Namanya yang saya katakan tadi SPD Korps tadi itu mereka langsung membuat kegiatan yang tidak sepantasnya. Ini yang saya sampaikan. Jadi ada akar permasalahan. Namun semuanya ini sekarang sudah kondusif, sudah dihandle oleh komandan batalionnya Letkol Irfan, komandan Pomdam dengan Dandim, dan juga dari Angkatan Darat sudah membuat tim. Sekarang sudah siang ini berangkat ke Oku untuk menyelesaikan masalah ini Mbak. Nah, kaitan dengan tadi Mbak nanya bagaimana hubungan kita begitu baik. Begitu ini ada kejadian, saya tahu sekali Panglima TNI dengan Kapolri langsung berkoordinasi bagaimana sih untuk menyelesaikan ini. Menko Polhukam juga bagaimana memberi pengarahan agar TNI dan Polri menarik diri, menahan diri, jangan terprovokasi oleh siapapun yang akan membuat negara kita ini menjadi katakanlah tanda petik selalu ada perkelahian. Ini yang selalu disampaikan Mbak. Hubungan kita begitu baik. Kita kemarin bersama-sama, ada latihan bersama, ada semua bersama Mbak. Namun kadang-kadang di bawah ini masih ada katakanlah gesekan-gesekan. Harapan kita komandan-komandan di bawah ini semuanya harus mampu mengendalikan prajurit-prajuritnya, demikian Mbak. Kita tahu memang di TNI sendiri maupun juga di kepolisian sebenarnya sistemnya sistem komando ya Pak ya. Nah, apakah sebenarnya sampai saat ini untuk membangun perdamaian antara TNI dan Polri sendiri, apakah sudah ada langkah-langkah tertentu, langkah-langkah konkret yang bisa langsung menyentuh individu masing-masing untuk saling menahan diri agar tidak cepat sekali emosi, gitu, terpicu amarahnya? Ya sudah Mbak ya. Jadi di pimpinan kita bicara mulai dari atas saja ya. Itu pimpinan TNI, contohnya ada rapat pimpinan TNI di mana itu presiden kita atau panglima tertinggi TNI kita itu begitu menginstruksikan kita pada saat rapat pimpinan, kita digabung semuanya. Kita digabung, ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Presiden Republik Indonesia. Kita bersama-sama seluruh level itu melaksanakan rapat pimpinan. Selesai itu kita melaksanakan olahraga bersama. Demikian juga itu dijabarkan di bawah. Ada rapat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan di bawah, sama-sama semuanya. Namun kadang-kadang yang saya katakan tadi,
namanya manusia ada saja mungkin emosinya yang mungkin kurang berimbang dan sebagainya, rasa Corpsnya yang berlebihan begitu tinggi, ya ini yang memicu kadang-kadang hal-hal seperti ini, Mbak, demikian. Kemudian untuk Pak Suhardi, Pak, sebenarnya kalau kami boleh tahu, sebenarnya tersangka penembakan sendiri sekarang ada di mana dan sudah sejauh apa prosesnya? Kenapa sampai dengan pihak TNI merasa belum puas atas penyelesaian kasus tersebut begitu? Sebagaimana saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi proses pidana terhadap yang bersangkutan, yaitu Brigadir Bintar Wijaya, sudah dilaksanakan. Dan yang bersangkutan sekarang dalam penahanan di Polda Sumatera Selatan. Dan itu sudah kita sampaikan juga pada teman-teman dari TNI juga bahwa ini kesalahan yang harus dipidanakan. Sehingga itu proses hukum berlanjut untuk yang bersangkutan di Polda Sumatera Selatan, Mbak. Oke, ternyata ini sudah ditahan ya Pak Suhardi. Pak Iskandar, apakah Anda juga sebenarnya sudah mendapatkan informasi tersebut? Karena sampai saat ini informasi yang beredar di kalangan kita sendiri adalah karena jawaban Kapolres yang tidak memuaskan. Sebenarnya tindakan seperti apa yang diharapkan oleh Pihak TNI? Pihak TNI sendiri? Ya, jadi yang saya utarakan tadi, namanya orang batalion itu, Mbak, itu mereka esprit de corpsnya sangat tinggi. Mereka ingin mengetahui bagaimana sih langkah-langkah hukum. Ini aja yang mereka inginkan. Begitu mereka sudah tahu, saya yakin, saya percaya, dan saya mengetahui itu, mereka akan emosinya akan mereda semuanya. Saya yakin seperti itu, Mbak. Dan juga mudah-mudahan ke depan komandan-komandan bawahan ini harus mampu meredam emosi masing-masing dari prajuritnya, mungkin dengan komunikasi, dengan olahraga seperti apa yang kita kerjakan. Sebenarnya ini sudah berjalan semuanya. Mungkin perlu kita ulang-ulang lagi, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, untuk saat ini sendiri langkah apa yang akan diambil oleh TNI? Apakah mereka atau oknum-oknum TNI ini yang sudah menyebabkan terjadinya peristiwa ini akan dihukum? Hukuman seperti apa yang akan dilakukan? Oh, tentunya dari Panglima TNI, ya, Laksamana Agus Suhartono, tidak pernah mentolerir apapun perbuatan dari prajurit yang melampaui batas hukum. Misalnya dia sampai dengan pidana, akan kita pidanakan. Itu bisa sampai dipecat, bisa sampai dipecat. Nah, ini yang kita berikan, dan bukan kepada kasus ini saja. Kasus kita banyak sekali, Mbak. Ada prajurit yang melanggar narkoba, pecat. Ada pemukulan, ada segala macam, pecat. Tidak ada yang dapat keringanan. Ini sudah sepakat kita dari Mabes TNI, Mabes ADI, ALAU sampai ke jajaran bawah. Demikian. Berarti kini dua-duanya sama-sama menahan diri ya Pak, baik pihak Polri dan TNI menahan diri. Kita bisa jamin bahwasanya tidak akan ada rentetan peristiwa seperti ini akibat dari peristiwa yang terjadi tadi pagi. Oh ya, yakin. Ya, okay. TNI itu satu komando, Mbak. Begitu dari Panglima TNI menyatakan semuanya agar menahan diri, Menko Polhukam juga menginstruksikan demikian. Ini akan berangkat siang ini, Mbak. Satu tim ke Oku untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga saya sampaikan di sini, seluruh anggota batalion sudah ditarik ke kesatriannya, sekarang mereka berada di kesatrian, di bawah pengawasan Dandim dan Pomdam, komandan batalionnya. Demikian. Begitu juga dengan polisi ya Pak Suhardi? Ya, akan menahan diri ya? Betul, Mbak, kita terus meningkatkan sinergi. Ini sifatnya kasuistis, Bang, ya. Iya, kasuistis. Jadi sebenarnya kita sudah sangat kompak selama ini. Dan tolong jangan dibesar-besarkan masalah ini, kita jangan terprovokasi, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Iskandar, terima kasih Pak Suhardi untuk kebersamaannya siang hari.